Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlina dari Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Nusantara. Adapun dalam memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai kebijakan moneter, mulai dari pengertian kebijakan moneter secara umum ataupun menurut para ahli. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan tujuan kebijakan moneter serta instrumen apa saja yang ada di dalam kebijakan moneter. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts to the wall. Where that bitches on my line, and you know. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter secara umum adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang, dengan tujuan mencapai keseimbangan domestik, diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pembangunan yang merata, dan keseimbangan eksternal, serta mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Untuk apa sih adanya kebijakan moneter? Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan, atau biasa disebut dengan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Adapun pengertian kebijakan moneter menurut para ahli. Menurut Muana Nanga, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Kemudian menurut Budiono Moneter, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Dan terakhir menurut F.M. Natsir, yang dimaksud dengan monetary policy atau mungkin kebijakan moneter adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Contohnya seperti uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ada 2 jenis ya. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Oke, kita masuk yang pertama. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ia adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Contoh,
Kebijakan ekspansif biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, Bank Sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri atau biasa dengan rupiah terhadap mata uang asing. Contoh konkretnya yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contoh adalah membeli sekuritas atau biasa surat-surat berharga saat terjadi inflasi. BI akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat berharga untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan. Kemudian kita masuk ke tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Kemudian dalam kebijakan moneter ada beberapa instrumen yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau biasa disebut OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Kemudian ada rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang keempat adalah imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya.
Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Nah, teman-teman, dalam penggunaan kebijakan moneter atau menjalankan kebijakan moneter ini, kita butuh yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Apa sih sertifikat Bank Indonesia itu? Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Bring it back, make it